Bekerja untuk belajar. Teman, setiap orang dari kita ini pasti punya motivasi tertentu dalam setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan, entah itu bersifat materi maupun non-materi. Begitu juga dalam kerja ya. Orang tua kita dulu seringkali memberikan nasihat yang secara langsung memberikan motivasi kepada kita. Seperti, "Nak, kamu belajar yang rajin dan tekun ya, agar kelak bisa cepat dapat kerja dan mendapat uang yang banyak." Demikian salah satu kalimat yang mungkin pernah kita terima. Sepintas tidak ada masalah dengan nasihat itu, karena memang orang yang bekerja pasti mendapat imbalan ya dalam bentuk uang. Tapi menjadikan uang sebagai satu-satunya alasan atau motivasi utama dalam bekerja, ini menurut saya adalah sebuah masalah besar juga. Kenapa? Karena orang bisa menghalalkan segala cara dalam bekerja ya, demi mendapatkan sejumlah uang yang diidamkannya. Dalam konteks yang berbeda, seorang bisa merasa kecewa dan frustasi apabila imbalan uang yang diterimanya tidak sesuai dengan harapannya. Akibatnya, ia malah menjadi malas-malasan dalam bekerja dan cenderung tidak berprestasi. Kalau begitu, apa motivasi lain yang perlu kita kembangkan selain uang? Belajar. Ya, betul. Belajar adalah salah satu motivasi yang sangat baik bagi siapapun, dalam posisi apapun, dan dimanapun ia berada. Apalagi bagi seorang karyawan yang masih relatif muda secara usia ya, dan pengalaman. Sekolah atau kuliah memang mengajarkan banyak hal, tapi hampir sebagian ilmu yang kita pelajari di meja sekolah atau kuliah ini terkadang hilang begitu saja ketika kita masuk dalam dunia kerja. Benar kan? Apalagi bila kita bekerja dalam bidang yang tidak relevan, tidak sama dengan bidang sekolah atau kuliah dulu. Oleh karenanya, saya sering mengatakan bahwa bekerja adalah lahan belajar yang sebenarnya. Bekerja adalah dunia belajar yang sesungguhnya, yang sangat penting dalam mengasah ilmu dan skill dari seseorang. Seseorang yang punya motivasi belajar dalam bekerja ini akan cenderung ingin melakukan hal-hal seperti ini, yang mengetahui banyak hal baru, bukan hanya bidang yang digelutinya saja, kemudian mencoba banyak hal lain dengan tujuan untuk menambah pengalaman. Kemudian bisa jadi secara sukarela dia membantu rekan kerjanya, baik sesama bagian maupun yang berbeda departemen. Kemudian menantang dirinya sendiri juga, ini untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sebenarnya. Seseorang yang memiliki motivasi belajar dalam bekerja tidak akan pernah merasa rugi apapun kondisi yang dialaminya, berapapun imbalan yang diterimanya, dan bagaimanapun kondisi perusahaannya. Ia akan tetap menatap dengan penuh optimis dan antusias. Cara belajar terbaik adalah dengan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan, atau dengan kata lain, dengan cara bekerja. Sebagaimana pesan dari seorang tokoh yang kita sangat kenal, Benjamin Franklin, seorang tokoh ternama dunia, pemimpin revolusi Amerika. Tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn. Kita sambung saja kisahnya seperti semacam pelecut yang sukses bagi seseorang ya dalam bekerja. Ini katakan saja ada seorang wanita muda yang bekerja di salah satu salon kecantikan papan atas di sebuah kota besar. Udah kita sebut aja dia New York, kota besar itu, yang sering dikunjungi oleh kalangan atas juga selebritis. Suatu hari
Dia, karyawan atau wanita muda itu, terkagum-kagum melihat pakaian seorang pelanggan kaya yang sedang berkunjung ke salon tempatnya bekerja. Rasa ingin tahunya langsung muncul. Lalu dia bertanya dengan pertanyaan yang spontan saja. "Di mana ibu membeli pakaian ibu ini?" Pelanggan kaya itu menatap dirinya dengan sikap dingin dan tatapan yang lumayan tajam ya. Dengan ketus ia menjawab, "Untuk apa kamu tahu di mana saya membelinya? Kalau saya katakan, toh kamu tidak akan sanggup membelinya." Mendengar kata-kata hinaan itu, si pekerja salon melangkah pergi dengan wajah yang merah padam. Perasaannya terluka tentunya, tapi batinnya berbicara. "Saya berjanji, suatu hari saya pasti bisa mendapat semua seperti yang dipunya wanita kaya itu. Perhiasan, rumah mewah, uang yang banyak. Dan mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang yang berkata seperti itu pada saya." Begitu batinnya. Tahun demi tahun pun berlalu. Di berbagai surat kabar mulai terpampang foto-foto si pekerja salon tadi bersama orang-orang top dunia seperti Pangeran Charles, Putri Grace dari Monaco, Rose Kennedy, T.C. Cook, dan lain-lain pokoknya. Jadi pekerja salon itu ya, kita ketahui namanya adalah Estee Lauder, yang hidup mulai tahun 1906 sampai 2004. Bisa dibilang pada masa hidupnya ia adalah salah satu wanita terkaya di dunia dan merupakan pionir dalam industri kecantikan dunia. Perusahaan Estee Lauder Companies miliknya itu dibangun pertama kali bersama suaminya Joseph Lauder. Perusahaan ini adalah induk dari berbagai merek kosmetik dan fashion bergengsi. Contohnya Donna Karan Cosmetic, Tommy Hilfiger Toiletries, Aramis Clinic, dan MAC. Produk-produk Estee Lauder Companies dijual di lebih dari 130 negara di 5 benua. Mengenai kisah suksesnya, Estee berulang kali mengatakan, "Saya bisa berhasil tidak hanya dengan berdoa atau berharap, tapi juga dengan bekerja dan belajar." Teman, kisah Estee Lauder tadi menegaskan betapa sebuah hinaan atau cercaan itu sebenarnya juga bisa menjadi manfaat besar ya bagi hidup kita. Seorang Estee Lauder dengan itu telah membuktikannya. Dia mampu mengubah perasaan negatifnya menjadi wanita yang menghinanya tadi itu menjadi motivasi besar bagi dirinya untuk meraih sukses. Jika ada yang meremehkan atau menghina kita, biarkan saja. Tapi jangan sampai kita kehilangan rasa percaya diri dan meratapi diri kita atas hinaan itu, apalagi menyimpannya menjadi dendam hingga mengharapkan hal-hal buruk terjadi pada orang yang menghina kita. Seperti yang dilakukan Estee Lauder tadi, kita juga bisa mulai belajar untuk mengubah kata-kata negatif sebagai pelecut cambuk semangat kita untuk meraih keberhasilan yang lebih besar.